panggiluan ni ba. Oke, inang pikir raten yang kopi na. Dahira tuluras kambo na ma. Ikut juga lah kayak itu bangsa. Terus kabur Bang Ale berapa Lumayan rantai? juga nih petis guys. 3 rantai. Berarti 100 per rantai. 100 per rantai. Rencana nanti berapa rantai lagi inang ini? Tergantung lahannya. Yang tulangin 1 hektar Tergantung lagi. lahannya juga. Iya, yang inang siapkan berapa banyak? 300 lagi. 300 lagi ya, 3 rantai lagi nih Bang Ale ini. Harga kopi gimana? Bagus nggak ini harga kopi? Oh lagi mantap. Hah? Lagi mantap kan Nang? Lagi mantap. Berapa per kilo sekarang di Nagasari? Boleh jangan bicara di luar. Kilo 338. 3738 ya. Siapa yang korupsi 1000 itu? Satu desa kok beda. 38 ini bagus, lagi bagus harga kopi ya Iya. di Nagasari. Pantas semangat ini inang-inang ya. Oke. Ya semangat 45 kami nih ya. Oke. Ini Ya Mang. oke. Kopi yang Manalo. Baru Manalo. Kopi ya. Gak usah takut ditanya Inang, nggak dilaporkan Inang. Ini dilaporkan ke YouTube. Oh, Inang Sofia hits, Boru hits. Manalo adalah petani yang rajin di Nagasari. Kan nggak sudah mulai nggak sudah gabar berarti na rajin mana sana kan itu. On lagi. Oke, kan non dibantu TPL. Iya Mang. Ada pesanmu namun saya itu TPL, nanti gudang permintaan murah bangun. Tak pula baik. Udah set TPL lah, jadi bebas menukun. Tetap kaum dukungan. Hah? Tetap dukungan Oh, Mang. dukungan kan itu. Dukungan betulan membantu kami. Nggak mulai mereka nih nahi, naneng. Aman ini. Ngeri kali langsung ah. Aman ini. Perawatan Mang. Perawat na perlu itu toh. Soal obat-obat na. Obat-obat kopi. Kopi ma selanjutnya ba. Iya, Ratihon matuhami. Apa pupuk. Pupuk. Ang penyakit na, obat. Ang penyakit na, Obat di porhis. porhis. Porhis dang boy iusiri. Dang mo ya mangusir kami. Mau usir kami nang doar panas ang amatin nang Unang do air panas tong do kopi na matin non. Dengan Bang Alex Sitorus ini dari PT Toba 14 Tari, kita lagi ada di Nagasaribu, Desa Puhanjai, Kecamatan Siborong-Borong, Tapal Utara. Oke, Bang Alex, kita lagi ada, saya lihat ini kegiatan TPL bersama masyarakat dalam rangka apa nih? Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembinaan kopi. Di awal, di bulan 2 kita sudah laksanakan pembibitan kopi di dalam media tanam seperti pasir, seperti itu. Kita kasih biji bantuan kurang lebih 10.000 Pak. 10.000 ya? 10.000 biji untuk kelompok tani hutan yang ada di Nagasaribu. Nah, berkisar ada 15 kakak kelompok tani hutan yang ada di Nagasaribu. Seperti itu. Ada 15 kakak ya? 15 kakak. Oke, kegiatan mereka ini pertama kali apa sudah ada kegiatan-kegiatan sebelumnya? Kelompok tani hutan ini sudah dibentuk kurang lebih 2 tahun yang lalu. Iya. Dan semenjak kita bentuk kelompok ini sebetulnya sudah banyak hal yang sudah kita laksanakan di kelompok ini. Iya. Kita lihat kelompok ini begitu semangat secara khusus di bidang pertanian. Di 2 tahun lalu ketika kita bentuk kelompok ini sudah ada kita berikan bantuan juga dari perusahaan berupa bibit kopi. Bibit kopi? Bibit kopi kurang lebih 8.000 batang. 8.000 batang ya? Dan juga kita kasih juga pohon aren. Bibit pohon aren itu kalau tidak salah kurang lebih 350 batang. 350 batang. Kebetulan desa ini potensi yang paling besar atau kegiatan sehari-hari yang paling sering dilakukan masyarakat sini adalah pengembangan untuk kopi dan juga pohon aren. Kopi dan kopi Dan pohon aren seperti itu. Dan mereka memanfaatkan lahan mereka dengan cara menjual kopi dan juga memanfaatkan aren untuk menghasilkan nira atau tuak. Nira tuak ya. Untuk dijual ke masyarakat. Itu kalau 2 tahun yang lalu kopinya sudah berbuah dong saat ini. Seperti yang kita lihat ini adalah salah satu sebagian dari yang kita bantu. Yang kita bantu kemarin. Ya. Ini karena kebetulan di samping rumah dan gampang dirawat, dia pindahkan ke sini dan ini sudah berbuah Pak dan dari panen
Dan kita masih bantu sampai sekarang intervensi. Nah, setelah kita lihat semangat dari masyarakat Nagasaribu dan mereka juga mengajukan untuk membantu lebih lagi untuk kopi, kita tanggapi lagi sekarang untuk bisa mereka sediakan bibit. Tapi kita mau pola budidaya itu harus berkembang secara khusus dalam kopi. Kenapa penting? Karena kami melihat dari kunjungan ke lapangan, dari CD officer yang ada di TPL, dan juga dari apa yang kita pelajari, pola budidaya 30 tahun atau 50 tahun yang lalu masih sama seperti sekarang. Pengetahuannya masih sama. Sementara waktu berubah, tantangan pun berubah. Di dalam dunia pertanian mulai dari hama dan juga kondisi tanah yang terdegradasi, perlu butuh treatment dan perlu bidang-bidang atau rekayasa yang perlu kita lakukan untuk bisa membantu para petani bisa mengolah dan juga membudidayakan kopi. Jadi harapannya nanti ini pertama kita ajari mereka dari pembibitan. Ini pemindahan polybag juga kita latih. Sampai nanti perawatan bibit juga selama di polybag kurang lebih 4 bulan. Setelah itu kita akan latih mereka juga di areal yang akan mereka tanam bagaimana menyiapkan lahan. Seperti pembuatan lubang tanam. Jadi nggak dibiarkan begitu aja petani? Tidak dibiarkan. Dan ini rencana kita sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun? 2 tahun rencana kita sampai mereka bisa menghasilkan buah. Setelah itu apa selanjutnya untuk kelompok ini tentu tidak berhenti. Mungkin ada program-program bagaimana mereka bisa berhasil juga dalam pasca panen. Nah, kita dari officer juga sudah coba analisa buat semacam proyek proposal nanti kita susun bagaimana mereka sampai akhirnya bisa mandiri. Kalau kita mandiri dalam artian selama ini mereka masih jual gabah. Mimpi kita semoga mereka bisa jual sudah dalam roasted bean secara mandiri. Kebetulan kelompok ini sudah ada koperasinya. Jadi sampai TPL itu masuk sampai ke nilai tambah juga ya? Sampai nilai tambah, Pak. Jadi nggak hanya sekedar mereka jual produk bahan baku saja, kopi gabah, tapi harapannya nanti mereka bisa mandiri melalui koperasi juga bisa kita kembangkan sampai bahkan kalau memungkinkan kita berdayakan anak-anak muda dari kelompok ini untuk karena mereka sudah update teknologi bagaimana pemasarannya. Dan mungkin orang-orang tua terkendala di dalam platform-platform penjualan. Nah, semua ini butuh proses, Pak. Jadi kita pelan-pelan kita ajak masyarakat untuk bersabar, juga telaten, tekun, sampai akhirnya mereka bisa merasakan dampak dari kehadiran perusahaan yang membantu mereka untuk bisa berkembang dan juga menghasilkan value yang bertambah bagi mereka. Oke, apa alasan PT Toba Lestari memberi perhatian secara khusus lah ke desa Puhanjai terutama di hutan Nagasaribu ini? Apakah PT Toba Lestari ada beroperasi di sekitar sini? Sebagai informasi, desa ini sangat dekat atau berdampingan langsung dengan area personal di sektor Rawinsaran. Ya, sektor Rawinsaran ya. Memang ini di Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siborong-Borong, dan kurang lebih ada konsesi kita di sekitaran areal atau perkampungan ini. Jadi sebagai perusahaan yang sudah berdampingan langsung, kita punya tanggung jawab dalam pengembangan masyarakat itu, sehingga masyarakat juga bisa merasakan kehadiran perusahaan. Tidak hanya seperti isu yang kita dengar, sering sekali perusahaan memberikan kerugian, tapi kita juga moto visi itu bahwa perusahaan juga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, dan pola-pola kerjasama ini kita kembangkan mulai dari pola-pola sederhana seperti ini. Nanti harapannya ke depannya ini bisa berkembang dan berkembang. Memang saat ini masih 15 kakak. Harapan kita, saya tahu di desa ini kurang lebih 100 kakak. Harapannya nanti desa ini bisa bergabung secara keseluruhan. Kita mau berdampingan secara keseluruhan bagaimana untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, elemen masyarakat yang ada di Nagasaribu dengan perusahaan. Selain kelompok tani hutan yang dibimbing oleh PT Toba Lestari, ada nggak bantuan-bantuan lain, misalnya infrastruktur atau fasilitas-fasilitas seperti rumah ibadah, sekolah atau seperti apa? Di sini pernah di tahun 2021 kalau tidak salah ingat, pernah kita bantu material pembangunan gereja GKP Nagasaribu. Dan kita bantu spandex, kita bantu juga seng, kita bantu juga semennya. Seperti itu di tahun 2020 kalau tidak salah di gereja HKBP yang di Nagasaribu juga kita ada bantu, berikan bantuan juga berupa material untuk pembangunan gereja. Sama juga pernah kita untuk sekolah, kita bantu untuk pengadaan kursi dan meja. Pengadaan kursi dan meja. Jadi
Program-program sebetulnya sudah sangat banyak. Mungkin saya nggak bisa jabarkan semua. Oke. Tapi yang saya ingat begitu banyak program yang sudah kita laksanakan di desa ini. Ya harapannya kita nggak hanya sekedar bergerak di pertanian. Nanti untuk tahun ini juga kita rencanakan kita juga akan coba intervensi anak-anak SMA yang dari sini untuk kita intervensi untuk penanganan stunting. Stunting ya. Dan juga akan kita laksanakan pelatihan guru juga, guru-guru SD dengan program Sigap Pintar di tahun ini juga untuk sekolah-sekolah yang ada di Nagasaribu atau di Sapuan Jaya. Kurang lebih ada 2 sekolah SD. Kita akan libatkan guru-guru SD. Ini akan bertahap prosesnya, satu-satu kita akan kerjakan, tapi kita harapkan di tahun ini semua bisa berjalan dengan baik. Dan ini prosesnya panjang, tapi kita akan tetap berusaha untuk berikan yang terbaik untuk desa Puhan Jaya ini. Oke. Ini saya lihat kan masyarakat antusias ini untuk menanam kopi. Mereka mungkin sudah melihat bantuan yang tahun lalu nih. Kira-kira nanti berapa banyak selain yang 10.000 ini ada penambahan lagi nanti? Kita akan analisa lagi, Pak. Ya. Kita perlu pertimbangkan juga kemampuan dari petani berapa jumlah kopi yang mereka bisa kelola secara mandiri. Kita jangan sampai berikan bantuan tapi tidak terkelola. Nggak bisa dirawat. Tidak terkelola. Sayang sekali. Alangkah baiknya kalau mereka kita kasih sesuai dengan kemampuan mereka dan itu optimal dan bisa menghasilkan. Oke. Jadi bantuan tidak sia-sia. Tapi seharusnya saat ini mungkin kalau tambah dari tahun lalu kurang lebih ada 350 per orang per batang. Saat ini kita tambah mungkin nanti akan tambah juga kurang lebih 350 orang per batang. Berarti ada 700 batang yang akan mereka kelola. Kita akan evaluasi lagi. Nah, evaluasinya bagaimana? Kita akan sering kunjungan monitoring dan ke lapangan melihat kondisi tanaman yang akan mereka rawat. Kalau seandainya memungkinkan mereka juga bisa mengelola itu, bukan tidak mungkin kita akan tambah. Akan ditambah lagi ya? Sesuai dengan kemampuan mereka. Tahun yang lalu udah dibantu TPL juga berarti? Iya, bibit yang jadi tapi Udah jadi? udah jadi dikasih sama kita. Waktu itu berapa? 6.000 batang. 6.000 batang ya? Iya, iya. Itu dibagi rata atau seperti apa waktu itu? Itu waktu itu dibagi rata. Dibagi rata? Ya, 300 batang per kakak. Per kakak 300 batang ya? Oke, Pak dapat. Itu sekarang sudah seperti apa hasilnya? Sekarang udah berhasil, udah berbuah. Udah panen? Udah panen pertama perdana. Ada nggak dari semua petani itu ada nggak yang gagal? Maksudnya sama Enggak. sekali. Jadi Semuanya berhasil. hasilnya bagus. Bagus. Termasuk panennya. Iya, termasuk panennya. Termasuk itu yang di samping rumah kita itu. Yang samping rumah itu ya. Itu. Oke. Kalau di di kebun-kebun pasti jauh lebih banyak ya. Iya, apanya. iya. Oke, kira-kira tadi ini kan 15 kakak. Iya. Ini kan masyarakat dari 100 saya dengar sekitar 100-an. Ya, orang Nagasaribu semuanya. Iya, Nagasaribu. Mereka kenapa nggak ikut ke kelompok tani hutan ini? Ada kendala-kendala apa kira-kira? Waktu itu memang mereka ikut semua. Waktu itu ikut semua? Iya, yang pertama ikut semua. Ada pertemuan waktu itu dibikin di sana lah, di pertukuan katanya kalian di kampung ini kan. Tapi sesudah kira-kira 2 bulan, orang itu mundur. Katanya itu nanti lahan jadi milik perusahaan TPL, kata orang itu. Jadi kalau sama kita nggak ada kepikiran ke situ. Iya. Yang penting kita ya dapat hidup lah, kita dibantukan sukarela, iya kan? Ya kita jalanin aja lah. Dan buktinya sampai sekarang nggak ada itu dibilang TPL jadi tanah orang itu, tanah itu. Kenapa jadi terpikir mereka itu jadi tanah-tanah, padahal itu kan tanah masyarakat ya? Iya Pak, iya. Ya mungkin orang itu gara-gara inilah, gara-gara ada si pihak lah yang ada yang mengompor-ngompori lah ya. mengompori orang itu kan, masyarakat di sini. Oke, sesudah mereka lihat ini hasilnya, tertarik nggak mereka ikut? Contohnya kan nggak usah mungkin malu mereka bilang ke TPL, kalau sesama masyarakat gimana? Mereka seperti apa pembicaraan di kode lah atau di lapo? Kalau yang terakhir ini Pak, orang itu udah bahkan ke rumah udah ada yang datang. Oke. Biar dikasih bibit inilah sama orang itu. Artinya mereka udah tertarik. Semuanya. Iya. Semuanya. Mereka udah tertarik lagi, bergabung lagi ya, iya, karena iya, mereka lihat hasilnya. Iya. Oke, kalau masyarakat yang tergabung di KTH ini kira-kira senang nggak dengan adanya KTH ini? Ya kita mah Pak
sama anggota semua sangat senang lah kan. Sangat senang, Kita dibantu perusahaan, dikasih bibit, dikasih pupuk, sampai berhasil. Sampai berhasil ya. Sampai berhasil. Oke, apa kira-kira program lagi KTH ini ke depan? Programnya nanti, program kita kalau ini, moga-moga lah berhasil Pak ya. Iya. Kita nanti kalau ini udah panen semua, ya kita harus minta bikin proposal sama perusahaan biar dikasih nih mesin osasnya Pak. Jadi Iya. nggak hanya menjual kopinya aja ya? Iya, kita nanti menjual bibitnya, bubuknya lah. Bubuknya Iya, lagi, udah iya. sampai ke bubuk nanti dipikirkan ya? Iya Pak, iya. Itulah rencana kita nanti ke depannya Pak. Udah dibicarakan dengan TPL? Waktu itu udah sempat memang, tapi tunggulah biar berhasil dulu yang kita bibitkan ini kata orang itu ya. Jadi harus berhasil dulu Iya, panen. berhasil dulu Pak ya. Ini panennya berapa lama pengalaman Bapak dari tahun yang kemarin? 1 tahun udah panen Pak. 1 tahun udah Iya, panen ya. 1 Artinya nggak terlalu lama juga menunggu ya? Iya. Oke, Pak Dapot, ini kan mungkin mereka malu nih langsung mengatakan lewat video kita ini sampaikan kepada mereka ya katakanlah apa kegunaan manfaat bergabung di kelompok tani hutan. Apa kira-kira manfaatnya Pak? Manfaatnya sih banyak banget Pak. Kita kan termasuk masyarakat sini ya kurang mampu lah. Kehidupan kita kan pas-pasan Pak kan. Iya. Ya kita bertani ya manual lah semua kan. Iya. Tapi karena kita dibantu sama orang perusahaan ini ya tenaga lah sama kita. Iya. Dikasih bibit, dikasih pupuk, dikasih ini obat-obatannya ya Pak kan. Ya kita sangat merasa berterima kasih lah. Ya permintaan kita sih sama orang masyarakat Naga Seribu ini, orang Prabangan ini. Kau usahlah kita komplain sama orang perusahaan. Toh perusahaan juga Tidak kontrak, mengambil hak ya, kita. Tidak mengambil hak kita, Iya. ya Pak kan. Ya kita tanam ini di lahan kita, ya kan. Orang itu bilang nantinya jadi tanah yang kita tanam ini bibit kopi jadi tanah milik perusahaan TPL. Iya. Buktinya tidak. Buktinya tidak Pak. Buktinya Iya. Bapak udah panen. Udah ya? panen. Bahkan itu di samping rumah saya tanam itu. Mungkin kayak itu jadi milik TPL? Nggak mungkin. Nggak kan? mungkin. Iya. Jadi harapan kita sama orang masyarakat Naga Seribu ini, marilah kita bersatu. Janganlah saling mengganggu, Iya. ya Pak kan. Demi kemajuan. Demi ya? kemajuan. Ini justru ditambah lagi bantuan-bantuan. Iya, jujur Pak, kalau kita sendiri, mana bisa kita dapat bibit unggul seperti ini. Iya. Kan? Nah, ini bibit unggul belum ada di kampung kita ini seperti ini, kopi seperti ini. Oke, kepada bos-bos perusahaan lah, bos mereka ini kan orang lapangan ini, Tasya dan Pak Alek, apa kira-kira pesan Pak Ismajuntak? Ya, pesan saya sama pimpinan perusahaan, Iya. terima kasih banyak Pak telah membantu kami KTH Dusrowana Kerbangan Naga Seribu. Selama ini kami udah banyaklah minta bantuan sama perusahaan. Iya. Jadi kedepannya ya moga-moga terutama Pak Silalahi, Iya, Pak Jandres ya. Pak Jandres ya sehat-sehat Pak. Ya tolonglah bantu kami terus. KTH Dusrowana Kerbangan Naga Seribu biar masyarakat Naga Seribu semakin baiklah kedepannya kehidupannya. Dan semoga perusahaan ini juga terus lancar. Jangan ada lagi yang komplain-komplain bentrok sama masyarakat. Ya kira-kira begitu Pak. Oke, kalau di desa ini yang Pak dapat lihat potensi itu masih ada nggak kira-kira? Potensi bentrok itu? Masih ada Pak. Masih ada, ada. Terus terang ada yang dari luar Oh, jadi dari luar sebenarnya. Iya, dari luar. Yang mengkompor-komporin Iya, ya. yang mengkompori orang di sini. Kalau intinya dari masyarakat sendiri, pada dasarnya nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Cuman kita masyarakat di sini ya SDM-nya juga kurang lebar. Kurang lebar ya. Nah masih ya maklum lah Bapak kan orang kampung kan bisa dikompor-komporin. Artinya wawasan juga itu ya. Iya. Oke. Ya para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus dari persemaian kopi di desa di Hutan Naga Seribu, Desa Puhanjaik, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara ya. Saya sedang datang ke tempat ini untuk melihat jejak-jejak PT Toba Pak Blestari seperti apa kontribusinya terhadap masyarakat di sekitar beroperasi. Naga Seribu adalah satu desa, satu kampung yang berbatasan langsung dengan HTI yang dimiliki oleh PT Toba Pak Lestari sektor Habinsaran.
Kita lihat di sini tadi masyarakat juga udah kita lihat seperti apa kegiatannya. Tadi saya bicara dengan Pak Dapok Simajuntak seperti apa manfaat bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada kelompok tani hutan yang mereka miliki, dan kita berpikir bahwa perusahaan itu harus betul-betul berdampak terhadap masyarakat di sekitar mereka beroperasi. Dan itulah yang kita lihat kenapa saya datang ke desa ini, tempat yang jauh dari kota. Ini adalah perbatasan antara Toba dan Tapanuli Utara. Oke, dari Nagasaribu, saya Thompson Siagian, Bapak di samping kita adalah Pak Dapot Simajuntak. Horas.